Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud membagi waktunya dalam 4 bagian. Nabi Daud membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul kepada keluarga. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Uniknya soal usia Nabi Daud alaihissalam adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud, jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan Nabi Daud jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, beliau Nabi Daud gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud hidup di kota Betlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syamyun untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syamyun segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing, dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syamyun melihatnya. Syamyun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Syamyun mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syamyun mengangkat Nabi Daud jadi salah satu tentara. Nabi Daud pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Nabi Daud selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut. Ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap. Sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi, besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merobohkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut roboh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam.
Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihi salam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Nabi Daud setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel, ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah mengutus Nabi Daud untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Selanjutnya Nabi Daud alaihi salam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya. Padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur, dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat 10. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah Kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya, sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian, mazmur, yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang yakni kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat Nabi Daud memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya Nabi Daud merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana, dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Populernya puasa Daud,
yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, Allah amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud dijelaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr sebagai berikut. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah, ialah salat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem, yang berupa istana Nabi Daud alaihi salam, penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud ditemukan di Khirbet Yafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah 2 bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10, pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud alaihi salam. Dalam Alkitab kota kuno tersebut dinamakan kota Saraim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, pegunungan Hebron dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali Nabi Daud. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu. Sebab Nabi Daud dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Lashin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman dalam membuat industri tambang besi, yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu, tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Sekian kisah Nabi Daud alaihissalam, semoga kita bisa mengambil hikmah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.